Terhindar dari hipnotis teman-teman ya, terutama di hipnotis di bidang kejahatan. Pertama, halo teman-teman semua, jumpa lagi di Pian Hipnotis. Teman-teman, untuk di video kali ini saya akan memberikan tips gimana caranya terhindar dari hipnotis kejahatan. Dari 2018, terutama Facebook dan Instagram, banyak yang ngechat ke saya, "Kang, tadi saya dihipnotis melalui telepon, Kang, tadi saya dihipnotis di tempat umum, Kang, saya dihipnotis," dan masih banyak teman-teman. Dan kemarin kebetulan sahabat saya ini, Kang Dani, salah satu YouTuber juga ya. Kalau nggak salah nama YouTube-nya itu Spesialis Sonda. Nanti kayaknya beliau komen dari sini. Jadi istrinya ini dihipnotis teman-teman. Beliau kerja di kasir, kehipnotis, dibikin bingung. Akhirnya uangnya diserahkan ke penghipnotis tersebut. Saya sangat disayangkan ya teman-teman kepada orang-orang yang sudah main hipnotis tapi dipakainya dengan bidang kejahatan. Itu sangat disayangkan ya. Gini teman-teman, untuk hipnotis sendiri sebenarnya tidak akan berhasil kalau kita menolaknya ya. Teman-teman sebenarnya kalau teman-teman fokus dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman udah kehipnotis. Contoh misalkan teman-teman nonton TV, teman-teman fokus, ada adegan tertawa, sedih, senang, teman-teman sampai ikut merasakan. Tanpa teman-teman sadari, teman-teman sebenarnya sudah terhipnotis oleh TV tersebut. Kemudian teman-teman main HP sampai berjam-jam, TikTokan ataupun apa, teman-teman sebenarnya udah kehipnotis juga sama HP. Nah, gimana nih Kang Pian caranya terhindar dari hipnotis kejahatan? Yang saya informasikan barusan, hipnotis itu gak akan berhasil kalau kita menolaknya. Karena teman-teman, untuk memasuki alam bawah sadar seseorang itu teman-teman ada proses. Karena pikiran kita itu terbagi dua, pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Nah, pikiran alam bawah sadar itu teman-teman untuk memilter informasi, perasaan, itu udah masuknya alam bawah sadar. Nah, untuk memasuki alam bawah sadar tersebut ya, untuk memasuki alam bawah sadar seseorang itu ada beberapa macam. Pertama, meningkatkan fokus, terus kemudian kaget, terus kemudian adalah emosi. Emosi itu misalkan teman-teman sedih, senang, dan itu gampang sekali itu untuk memasuki tembus ke alam bawah sadar seseorang. Teman-teman lihat di video-video saya yang hipnotis ya, ada adegan saya suruh sugesti bernyanyi, tertawa. Itu benar-benar real teman-teman, bukan settingan. Karena kalau orang yang normal disuruh ketawa ya nggak akan mau. Orang yang normal disuruh juga dia akan mau. Dan itu ada pendekatan ya namanya. Nah, untuk terhindar dari hipnotis teman-teman ya, terutama di hipnotis di bidang kejahatan, pertama teman-teman jangan di tempat umum. Pertama teman-teman jangan mengundang penghipnotis itu menghampiri teman-teman semua. Contohnya misalkan pakai emas sampai berlebihan, akhirnya mengundang penghipnotis itu untuk datang ke teman-teman semua. Nah, yang pertama adalah teman-teman di tempat umum teman-teman jangan sampai pikiran tuh kosong, karena kalau kosong itu mudah sekali untuk tembus ke alam bawah sadar ya. Terus kemudian yang kedua, jangan gampang mudah percaya sama seseorang ya. Mas, tolong dong, saya kurang tahu nih alamat ini, Mas fokus ke sini. Nah, itu jangan sampai teman-teman hindari saja ya. Semakin teman-teman ada mulai hati terbuka, pikiran alam bawah sadar terbuka, itu gampang sekali untuk masuk ke alam bawah sadar ya. Atau misalkan dengan cara kaget, "Halo Bapak Andi, selamat ya Bapak mendapatkan uang 200 juta. Nah, teman-teman otomatis kan saking senengnya, saking kagetnya teman-teman akal sehat itu udah nggak ada. Jadi biasanya kalau misalkan udah tembus ke situ, nanti si penghipnotis itu akan terus berbicara supaya benar-benar hilang kesadarannya. Akhirnya suruh transfer gitu kan dan lain-lain. Ada juga yang halo dengan orang tuanya, misalkan Bapak Dani, "Bapak, anak Bapak lo tabrakan gini-gini, ini udah misalkan udah di IGD. Kalau Bapak nggak segera transfer, nanti anaknya gini." Nah, teman-teman usahakan jangan panik ya, karena kan kalau namanya, lihat aja orang yang panik, yang gelisah, akal sehatnya udah nggak ada, kesannya tuh kayak terburu-buru begitu. Nah, teman-teman pastikan sendiri, entah itu telepon ke temannya
apakah itu telepon ke pihak sekolahnya, bener nggak anak saya itu di rumah sakit ya. Jadi teman-teman ya, yang itu yang saya sampaikan ya. Pertama, di tempat umum teman-teman jangan melamun. Kedua, jangan mudah percaya dengan semua orang. Nggak apa-apa dibilang sombong juga nggak jadi masalah. Yang penting kita supaya terhindar dari orang-orang yang akan mencoba memasuki alam bawah sadar kita. Terus yang ketiga adalah teman-teman jangan sampai ya, ada seorang motor ya. Dan yang ketiga adalah teman-teman, ketika teman-teman berpergian di tempat umum atau misalkan pergi kemanapun, jangan lupa berdoa dan usahakan otak tuh jangan sampai kosong. Entah itu teman-teman berkomunikasi dengan diri sendiri, berbicara dengan sendiri, atau mendengarkan musik, berzikir, itu lebih baik. Itu teman-teman tips dari saya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Aktifkan juga loncengnya biar tidak ketinggalan di video-video terbaru dari saya. Teman-teman tolong share ya video ini, semoga bermanfaat. Dari saya terima kasih, salam sehat.